Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kali ini kita akan membahas bijaksana. Mari kita simak bersama-sama. Bijaksana adalah suatu kecakapan menggunakan akal budinya apabila menghadapi kesulitan. Bijaksana dapat pula diartikan menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Manfaat sikap bijaksana. 1. Terlaksananya undang-undang. Orang yang bijaksana selalu melaksanakan undang-undang agar tercipta keselarasan hidup bagi masyarakat. 2. Mendidik disiplin. Selalu melaksanakan undang-undang akan menanamkan sifat disiplin. 3. Menegakkan yang hak benar. Perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan, dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. 4. Melaksanakan kewajiban. Orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. 5. Bersikap adil. Orang yang bijaksana sekaligus bersikap adil. Dua sifat itu saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan. Manusia diciptakan memiliki kemampuan melebihi makhluk hidup yang lain. Manusia memiliki akal dan pikiran yang tidak dimiliki hewan maupun tumbuhan. Dengan begitu, sudah seharusnya manusia senantiasa bersikap dan berperilaku secara bijaksana di muka bumi. Kita sebagai umat Islam seharusnya selalu meneladani sikap Nabi Muhammad SAW yang selalu bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang muslim menjadi mulia di hadapan Sang Pencipta. Dengan mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul pula tanggung jawab yang besar untuk selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk urusan itu, seorang muslim dituntut untuk bijaksana dalam menentukan apa yang benar dan salah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang turun kepada umat muslim untuk pertama kali adalah Iqra, yang berarti bacalah. Perintah ini juga berarti setiap manusia harus selalu memahami, mencermati, dan meneliti segala sesuatu. Dengan mematuhi perintah tersebut, seharusnya manusia dapat tumbuh menjadi pribadi bijaksana. Apabila seorang muslim melakukan sebuah kesalahan, maka seharusnya ia memahami dan mencermati kesalahan yang ia lakukan agar tidak terulang kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seorang muslim tidak mungkin tersengat hewan berbisa sebanyak 2 kali di lubang yang sama. Marah adalah sikap yang harus dihindari setiap umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dengan begitu jelas dalam Al-Quran bahwa marah merupakan salah satu kobaran api jahanam yang menyala di antara kedua mata umat muslim. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang telah menjelaskan cara untuk menghindari marah, yakni jika kita marah saat berdiri, maka disarankan untuk duduk. Jika marah saat duduk, maka sebaiknya kita berbaring, dan jika hal tersebut tetap tidak mengurangi rasa marah yang berkecamuk dalam hati, maka sebaiknya ambil air wudhu. Begitulah cara Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi rasa amarahnya. Kita sebagai umat muslim sudah seharusnya menghindari marah dengan bersikap secara bijaksana. Bersabar dan mengendalikan emosi adalah kunci untuk mengatasinya. Kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu dengan selalu bersikap bijaksana. 269. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki, barang siapa yang diberi hikmah maka akan diberi kebaikan yang banyak, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal. Surat Al-Baqarah ayat 269. Ada satu ajaran agama kita yang sebenarnya penting sekali, tetapi kita semua selaku umat Islam belum begitu memperhatikannya dengan baik atau belum menjadikannya sebagai satu pedoman bagi kehidupan kita, yaitu persoalan kebijaksanaan. Persoalan ini penting sekali, sebab mempunyai sumber hukum yang jelas dan kuat, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadits yang menjelaskan. Selain itu, hal bijaksana atau kebijaksanaan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali pada sukses atau tidaknya hidup seseorang. Artinya baik atau tidaknya hidup kita, sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya sikap bijaksana ini. Hidup kita bisa baik, sebab kita bertindak dengan bijaksana, sebaliknya hidup kita bisa hancur tak terkirakan, juga karena kita tidak bisa bertindak dengan bijaksana. Islam adalah agama yang bijaksana dan, dengan demikian, Islam mengajarkan kebijaksanaan. Dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab umumnya, bijaksana atau kebijaksanaan ini disebut dengan Al-Hikmah,
Kemudian orang yang bersikap atau bertindak dengan bijaksana disebut hakim. Kalau kita pernah mendengar sebutan Pak Hakim, ini sebenarnya orang yang harus memutuskan perkara dengan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai sifat Al-Hakim, yang artinya Maha Bijaksana. Al-Hakim ini termasuk Asmaul Husna, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran 32. Pada akhir ayat ini terdapat kalimat, Innaka antal alim al-hakim, yang artinya, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah juga mempunyai sifat, ahkamul hakimin, zat yang lebih bijaksana, sebagaimana yang disebutkan pada surat Al-Tin, ayat terakhir, Alaisa Allah bi ahkamil hakimin. Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua, juga mempunyai sifat Al-Hakim. Makanya sering kita dengar, Al-Quranul Hakim, artinya Al-Quran yang bijaksana, misalnya disebutkan pada surat Yasin ayat 2, Yasin, wal Quranil Hakim. Atau pada surat Luqman ayat 2, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran kebijaksanaan. Semua nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengajarkan persoalan kebijaksanaan. Sebagaimana Al-Quran 151. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul di antara kamu supaya membacakan ayat-ayat kami, mensucikanmu dan mengajarkanmu Alkitab dan kebijaksanaan, Al-Hikmah, dan mengajarkanmu apa-apa yang belum kamu ketahui. Surat Al-Baqarah, ayat 151. Kita semua, umat Islam ini diperintah supaya mengajak keluarga kita, famili kita, saudara dan sahabat kita, juga kepada sesama, yakni mengajak berdakwah kepada jalan agama Allah, juga dengan cara yang bijaksana. Sebagaimana firman-Nya, ajaklah ke jalan agama Allah, dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik serta dengan berdialog yang lebih baik. Ayat ini juga bisa dipahami bahwa sebenarnya setiap kita ini, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, semuanya harus menjadi hakim. Artinya semuanya harus berlaku bijaksana, yaitu hakim yang harus memutuskan perkara dan persoalan dengan bijaksana, setidaknya persoalan kita sendiri atau dengan keluarga. Perkara atau persoalan kita ini, bisa hanya kecil saja, misalnya, memutuskan untuk makan, untuk menanam padi, tetapi bisa juga agak besar, misalnya, untuk bekerja ke luar negeri, untuk menjual tanah, untuk nikah, untuk membuka usaha, Semua ini membutuhkan keputusan yang bijaksana. Ya, kita semua memang menjadi hakim, yang harus memutuskan perkara dengan bijaksana, di mana dan kapan saja, juga dalam kedudukan apa saja, baik ketika menjadi pemimpin, menjadi tokoh masyarakat, menjadi kepala rumah tangga, menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi anak, menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi guru, Semua ini memerlukan sikap yang bijaksana atau harus disertai dengan kebijaksanaan. Banyak sekali contoh-contoh kegagalan dalam hidup ini, hanya karena tidak didasari dengan sikap hidup bijaksana. Seorang pemimpin misalnya, akan hilang kewibawaannya, lalu didemonstrasi, malah dilengsarkan, sebab tidak dapat bertindak dengan bijaksana. Kehidupan rumah tangga bisa gagal, tidak bisa rukun dan tidak bisa seya sekata, sebab masing-masing tidak bertindak dengan bijaksana. Seorang anak, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sebab perilaku sang anak tidak dilandasi dengan sikap yang bijaksana. Orang tua tidak dihormati putra-putranya, juga karena tidak bertindak dengan bijaksana. Begitu juga, seperti kita ketahui, peperangan yang terjadi di Irak dan negara-negara lain atau di beberapa daerah di negara kita, ini jelas sebagai konsekuensi dari sikap yang tidak bijaksana. Pada akhirnya, semua perbuatan yang tidak didasari dengan sikap bijaksana, jelas akan berujung kegagalan dan kerusakan. Begitulah, sikap tidak bijaksana telah menjadikan semuanya menjadi hancur dan gagal. Persoalannya, sebenarnya apa yang dimaksud sikap bijaksana atau kebijaksanaan itu? Dalam beberapa literatur disebutkan, bahwa bijaksana ini merupakan satu sikap atau perbuatan, di mana terjadi keseimbangan antara alasan, kenyataan, dan tujuan. Dengan demikian yang dimaksud perbuatan bijaksana adalah suatu sikap atau perbuatan yang benar-benar ada kejelasan alasan, proses dan tujuannya. Ketiganya harus seimbang, selaras, dan jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi contoh, dengan sabdanya, makanlah jika lapar dan berhentilah dari makan jika sudah terasa kenyang.
Dari hadits ini bisa dipahami bahwa lapar merupakan alasan dari kenyataan atau perbuatan makan, sedang kenyang atau tidak terlalu kenyang adalah tujuan dari makan. Tindakan bijaksana menuntut adanya kesadaran terhadap apa yang diperbuat. Sebab tindakan bijaksana harus lebih dulu memikirkan apa alasannya, apa tujuannya, dan apa yang kita perbuat. Jika semuanya sudah jelas, lalu apakah ketiga sudah benar dan seimbang, maka tindakan bijaksana tentu tidak sama dengan tindakan yang hantam promo dan tanpa pikir panjang. Tindakan bijaksana tidak sama dengan tindakan yang semu dan penuh tipuan, juga tidak sama dengan tindakan emosi, apalagi brutal. Sikap atau tindakan bijaksana, sekali lagi, disyaratkan harus ada keseimbangan antara alasan, proses, dan tujuanipun. Tindakan yang demikian inilah yang akan mendapat kebaikan yang tak terhingga. Sebagaimana firman Allah, Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah maka akan diberi kebaikan yang banyak, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal. Surat Al-Baqarah, ayat 269. Demikianlah makna bijaksana dan demikianlah janji Allah kepada orang yang bijaksana. Maka tindakan yang didasari dengan aji mumpung, apalagi oportunis, tentu bukan perbuatan bijaksana. Sebagaimana telah kita sampaikan di atas bahwa, sebagian besar kita belum melaksanakan ajaran kebijaksanaan ini, meski hal ini sebenarnya merupakan ajaran agama kita, Islam. Jika kita perhatikan, setidaknya ada 3 kecenderungan masyarakat kita dewasa ini, yang sedikit banyak turut menyebabkan sulitnya untuk bisa berperilaku secara bijaksana. Oleh karenanya sudah saatnya untuk dihindari. 3 hal itu adalah, pertama, kecenderungan. Kebiasaan masyarakat dewasa ini, gampang memutuskan atau menyimpulkan, hanya dengan dasar-dasar yang dangkal. Artinya, kita keburu bertindak, padahal belum jelas alasannya. Kita keburu mengakui atau berkata, pasti, dan yakin, padahal belum didukung dengan data-data yang cukup. Tindakan yang demikian ini, tentu menjadi hambatan atau penghalang dari sikap bijaksana. Kecenderungan masyarakat yang kedua, adalah mudah menjatuh keputusan, hanya didasarkan pada prasangkanya sendiri. Ini, pengaruhnya pada kita, bahwa kita lalu dengan mudahnya membuat kesimpulan atau bertindak, hanya dengan bimbingan prasangka-prasangka saja. Demikian ini juga jelas menyebabkan perbuatan, sikap yang tidak bijaksana. Makanya, agama kita juga melarang untuk berprasangka ini, apalagi berburuk sangka. Kemudian yang ketiga, kita semua juga gampang sekali menjatuhkan pilihan, dengan alasan, karena banyak orang telah sama-sama mengakui atau berpendapat demikian. Artinya sikap kita hanya didasarkan dengan pendapat umum opini publik. Jika ada orang yang mengatakan, misalnya, gimana nggak percaya, lawang semua orang sudah mengatakannya. Nah, sikap demikian ini juga termasuk tidak bijaksana, sebab hanya ikut-ikutan, tidak membuktikannya sendiri. Jika kita dapat terhindar dari 3 hal tersebut, dimungkinkan kita dapat berlaku lebih bijaksana, insya Allah. Memang, dalam menjalani hidup ini, kita harus aktif dan dinamis serta harus banyak berbuat, namun tentu saja harus yang baik-baik. Jika memang belum kuat alasannya, lebih baik kita menahan diri. Inilah barangkali maksud dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bicaralah yang baik-baik atau lebih baik diam saja. Demikian pembahasan kali ini, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.